Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya yang di rumah dan dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu di waktu yang terbaik ini, mari datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sebab Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Untuk itu di waktu yang baik ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami mau bawa sembah kami. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk itu kami mau berkata, Engkaulah segalanya dalam hidup setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan,
bersyukur sebab kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan sumber pertolongan kita. Dia Tuhan sumber jawaban dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mau berseru. Kita panggil namanya. Dan kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Aku tahu ada kuasa dalam namamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang kurang baik menurut kita. Tapi percayalah, di saat apapun yang kita alami, apapun itu, asal ada Tuhan di sana, percayalah, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari panggil namanya, berseru kepada Dia. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Aku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Aku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, ini kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Yesus Tuhan, penolong kami yang setia. Haleluya Tuhan. Darimu Bapakku, aku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu, menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Aku tahu ada kuasa dalam namamu. Kasih Tuhan, keluarga GKI Simhanaim dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari siapkan hatimu saudara untuk menerima perkataan Tuhan yang menguatkan dan menghidupkan setiap kita. Ya, Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, ya, kita punya Allah yang hidup, amin. yang tidak pernah tinggal diam Benar. dengan keadaan hari-hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Ya Tuhan.
kasih-Mu, kebaikan-Mu, Iya. pertolongan-Mu Iya, tidak pernah bisa dibatasi oleh situasi kami, keadaan kami. benar Tuhan. Engkau selalu berkarya dengan ajaib dalam Iya. kehidupan kami. Hanya kami minta pagi hari ini Tuhan, buka mata kami, Iya. buka semua selubung-selubung yang menghalangi kami untuk mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Ajari kami di pagi hari ini Tuhan, Iya. teguhkan kami dan berkati setiap kami. Amin Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, kalau ada di antara umat-Mu yang pagi ini mengalami sakit dalam hidup mereka, aku percaya kuasa keajaiban-Mu Iya. tercurah dan terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Amin. Memulihkan mereka, menyembuhkan sakit mereka, Iya. memberikan kekuatan yang baru, Iya. memberikan penghiburan, membangkitkan pengharapan yang ilahi Iya. dalam hidup setiap anak-anak-Mu di pagi ini. Bawa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengalami segala penyediaan ilahi-Mu Iya. dalam hidup kami Tuhan. Bangkitkan sukacita, bangkitkan pengharapan di dalam diri setiap kami Tuhan. Amin. Urapi kami semua, berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus bersama kita berkata saudara, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi kekasih Tuhan, keluarga GKSI Mahanaim, dimanapun saudara berada di pagi hari ini. Dan juga selamat pagi bagi seluruh saudara-saudara seiman dimanapun saudara mendengarkan ibadah online di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan baik bagi setiap kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita hari ini, kebaikannya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Tema renungan pagi hari ini adalah, di manakah engkau ya Allahku? Di manakah engkau ya Allahku? Mazmur 22 ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian saudara. Firman Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah mazmur yang diucapkan seorang yang bernama Daud ketika dia ada di dalam kesulitan, ketika dia ada dalam keletihan dan kelelahan, di dalam pelarian, oleh karena dikejar-kejar oleh ayah kandungnya, mertuanya sendiri Saul. Di dalam keletihan itu, di dalam kelelahannya, dalam pelariannya, dia menaikkan sebuah mazmur ini dan berkata kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis Kristen yang berasal dari Inggris bernama C.S. Lewis pernah menuliskan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, pertanyaan ini
sangat relevan dengan situasi kita, dengan kondisi kita hari-hari ini, saudaraku. C.S. Lewis bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau begitu mudah ditemui ketika hidup berjalan dengan lancar? Tetapi kenapa justru Engkau begitu sulit untuk ditemui pada saat kami membutuhkan pertolongan-Mu? Mengapa Tuhan? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini mewakili banyak pertanyaan dari orang-orang hari-hari ini, saudaraku. Dengan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Mengapa Tuhan, Engkau begitu mudah ditemui pada saat keadaan hidup ini berjalan dengan lancar. Tapi ketika kondisi sulit dan butuh pertolongan-Mu, mengapa Engkau begitu sulit untuk ditemui? Tuhan sepertinya menghilang entah kemana. Tuhan hanya diam dan tidak ada jawaban. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apalagi situasi kita hari-hari ini, saudaraku. Situasi COVID-19 yang kita berpikir tidak terlalu lama. Tapi realitanya hari ini kita sudah menjalani masa pandemi ini, saudaraku. 1 tahun 3 bulan. Itu tentu keadaan yang tidak mudah untuk kita hadapi, saudaraku. Menimbulkan persoalan dalam kehidupan kita. Persoalan dalam kesehatan kita. Saya tahu di antara keluarga Mahanaim hari-hari ini, saudaraku, mengalami pergumulan di dalam kesehatannya. Mengalami persoalan di dalam penghasilan yang semakin menurun. Mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran dalam kehidupan, saudaraku. Dan dalam keadaan seperti itu kita mulai datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita teriak kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi sepertinya saudaraku Tuhan menghilang. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya tidak ada jawaban dan tidak ada jalan keluar. Dan kita berkata, di manakah Engkau Tuhan? Kekasih Tuhan, apakah pertanyaan seperti ini mewakili keadaan kita sekarang ini, saudaraku? Ketika kita tertekan oleh karena masalah yang terjadi dalam kehidupan, kerumitan, kesulitan akan kehidupan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, seperti pujian kita yang terakhir tadi. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kita teriak kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara, sepertinya Tuhan diam. Tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar, saudaraku. Lalu di manakah Tuhan? Justru pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata situasi yang kita alami seperti ini, saudaraku, tidak hanya terjadi di masa kita sekarang ini. Jauh sebelum kita ada, saudaraku. Pada zaman para nabi di dalam Alkitab, mereka pernah menghadapi situasi sulit yang sama. Dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka teriak minta tolong kepada Tuhan. Seperti Daud, saudaraku, misalnya. Kita tahu Daud, saudaraku. Dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya Saul. Daud harus melarikan dirinya, bersembunyi dari goa yang satu ke goa berikutnya. Dari padang gurun yang satu ke padang gurun berikutnya, saudaraku.
Pada akhirnya Daud juga mengalami kelelahan. Daud mengalami keletihan di dalam pelariannya itu, saudaraku. Dan perhatikan, dalam keadaan seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 ini, saudaraku, dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Perhatikan, saudara. Siapa yang ngomong ini, saudaraku? Daud. Seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pernah ada di titik seperti ini, saudaraku. Mempertanyakan, di manakah engkau ya Allah? Di manakah engkau Tuhan? Pada saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Hal yang sama pernah dialami oleh Ayub sebetulnya. Bukan hanya Daud mengalami perkara itu. Ayub pernah mengalami perkara yang sama. Alkitab kita menjelaskan Ayub seorang yang sangat diberkati. Dia kaya raya, hidupnya saleh, hidupnya jujur, takut akan Tuhan, menjauhi akan kejahatan. Tetapi perhatikan, saudara, dalam satu hari dia mengalami masalah yang bertubi-tubi luar biasa. Seluruh harta bendanya, kekayaannya lenyap dalam waktu satu hari. Bahkan anak-anak yang dia sayangi, dia cintai, mati dalam satu hari. Bahkan Ayub sendiri mengalami persoalan sakit, borok-borok dari kulit kepalanya sampai telapak kakinya, kekasih Tuhan. Bahkan pasangan hidupnya, saudara, istrinya mengejek dia dan berkata, masih bertekutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, Ayub datang kepada Tuhan. Dia mulai berdoa. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Di dalam Ayub 23, mari kita lihat sebentar. Ayat 23, ayatnya yang ke-8 dan 9. Dalam situasi seperti itu Ayub berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Perhatikan kekasih Tuhan. Ini adalah ungkapan Ayub yang merasa kehilangan Tuhan, saudara. Justru ketika dia mengalami kondisi yang sulit, justru pada saat dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia justru merasa kehilangan Tuhan. Dia mencari Tuhan tetapi dia tidak tampak. Dia tidak bisa melihat Tuhan, saudaraku. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan pagi hari ini, sebetulnya Tuhan ada di mana ketika kita mengalami tekanan yang berat? Ketika engkau mengalami persoalan yang berat, betulkah dia masih peduli? Betulkah dia masih hadir? Betulkah dia turut bekerja di tengah-tengah situasi kita, saudara? Mengapa pertolongannya tidak datang sesegera mungkin dalam kehidupan? Ataukah mungkin Tuhan senang? Ataukah mungkin Tuhan puas melihat kita anak-anaknya menderita? Melihat anak-anaknya tertekan? Melihat kita anak-anaknya hidup dalam kesakitan yang luar biasa? Lalu Tuhan itu sebetulnya ada di mana, kekasih Tuhan? Perhatikan pagi hari ini. Kita kembali kepada Daud tadi. Saudaraku, memang sepanjang kehidupan Daud,
mengalami kesulitan demi kesulitan, mengalami tekanan demi tekanan. Kerap kali ada dalam bahaya, kerap kali ada di dalam ancaman saudaraku. Tapi pertanyaannya saudara, dalam situasi seperti itu, betulkah Tuhan itu diam? Betulkah Tuhan itu meninggalkan Daud? Jawabannya perhatikan pagi ini saudaraku. Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah Tuhan tetap menyertai Daud. Bahkan ketika Daud tidak menyadarinya. Ketika Daud, saudaraku yang kasih, dia ada di padang gurun. Menggembalakan kambing domba. Ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang. Perhatikan, tetap di sana sebetulnya Tuhan sertai Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, Tuhan sertai Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan sertai Daud. Bahkan ketika Daud dikudeta oleh anaknya Absalom, Tuhan tetap sertai Daud. Artinya apa kekasih Tuhan? Artinya apa keluarga Mahanaim pagi hari ini? Dengar baik. Bahwa di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh anak-anaknya, Tuhan kita tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Dia tidak pernah tinggal diam. Meskipun Tuhan tidak kelihatan secara mata jasmani kita. Tetapi karya pertolongannya itu selalu nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Yang beriman dan percaya berkata amin saudara. Haleluya. Perhatikan pagi hari ini kekasih Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang paling tertinggi adalah ketika Yesus Kristus turun ke dunia ini menjadi sama dengan kita seperti manusia. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia lahir dan hidup di antara manusia. Dia mengasihi kita manusia. Dia menerima kekurangan-kekurangan kita manusia. Dia menyembuhkan manusia. Dia mengampuni manusia. Bahkan dia mengajari setiap kita untuk hidup benar di hadapan Bapa. Kasihnya yang begitu besar terhadap kita dia tunjukkan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Bahkan sampai mati. Untuk apa semuanya itu? Kenapa Yesus lakukan semuanya itu dalam kehidupan kita? Itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak dihukum saudara. Dan ingat. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah. Kemana semua murid-muridnya pada waktu itu saudara? Kemana murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia selama ini? Ternyata semuanya meninggalkan dia saudara. Bahkan perhatikan. Bapaknya pun meninggalkan dia saudaraku. Sehingga Yesus berteriak di atas kayu salib itu saudaraku. Saat bapaknya meninggalkan dia, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan. Mengapa Yesus rela melakukan semuanya itu buat saudara dan saya? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya tidak ditinggalkan oleh Sang Bapa di sorga. Supaya saudara dan saya tidak turut dihukum. Hukuman dosa kita ditimpakan kepada dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Kekasih Tuhan, mari perhatikan. Ini adalah bukti
penyertaan Bapa. Ini adalah bukti kasih Bapa buat saudara dan saya. Bahkan dia rela terpisah untuk sesaat dengan anak kekasihnya di atas kayu salib itu. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Artinya apa? Pagi hari ini saudaraku, di tengah kesulitan saudara, di tengah tekanan saudara, bahkan ketika doa-doa kita belum dijawab, sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita ini saudaraku. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Ketika dia tidak bisa kita lihat dengan mata kita, bukan berarti dia tidak hadir. Dengar baik, dia tetap hadir dan menyertai anak-anaknya. Katakan amin saudara. Dia tetap hadir dan menyertai kita dalam situasi kehidupan kita. Makanya saya katakan pagi hari ini, dengar, mata kita boleh tidak melihat dia, tetapi iman kita tetap percaya dia hadir dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi saudara, mata kita boleh tidak melihat dia, tetapi iman kita tetap percaya bahwa dia hadir menyertai anak-anaknya. Sebab Yesus mengajari kita, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Yang percaya katakan amin, kekasih Tuhan. Ayat terakhir, Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 35. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik yang di atas atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin saudara yang kasih. Dikatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, dari kasih Allah yang kekal itu. Dikasih contoh, apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, kesakitan, pedang. Tapi Alkitab kita ini menuliskan semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, amin saudara. Pagi ini, apakah kita masih meragukan kehadiran Bapa dan penyertaan Bapa dalam kehidupan kita? Sehingga kita bertanya, berteriak, di manakah engkau Allah? Kenapa engkau sulit ditemui? Kenapa sepertinya Tuhan diam? Sepertinya tidak ada jawaban dan tidak ada jalan keluar. Di mana Tuhan pada waktu kita mengalami semuanya itu tadi. Dengar baik, Dia tetap hadir dan menyertai semuanya. Menyertai kita anak-anaknya. Dia tetap hadir dan mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan ini saudaraku. Mari pegang pagi hari ini. Percaya Dia hadir
Dia dengar teriak kita. Dia dengar seruan kita. Dia melihat situasi kita. Dia melihat kesulitan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau pagi hari ini. Haleluya. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih. Kekasih Tuhan, percayalah pagi hari ini bahwa Tuhanmu dan Tuhanku selalu hadir dalam segala situasi hidup kita. Dia selalu peduli, dia selalu mengerti situasi kita, kondisi kita saat ini. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia sedang mengendalikan segala sesuatu itu. Meskipun pagi hari ini engkau belum melihat dia, tapi percayalah karya pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita. Meskipun matamu tidak melihat dia, tetapi imanmu percaya dia hadir di dalam kehidupanmu. Dia hadir dalam kehidupan rumah tanggamu. Dia hadir dalam kehidupan kesehatanmu pagi ini. Dia hadir dalam kehidupan pekerjaanmu yang mengalami tekanan, mengalami persoalan hari-hari ini. Kuatkan percayamu kepada dia. Jangan luntur percayamu kepada dia. Diberkatilah orang yang mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Sampai kita melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang boleh menguatkan kami, membangkitkan kami, dan membangun kehidupan rohani kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Untuk kami terima, kami renungkan, kami kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita semua, kekasih Tuhan. Haleluya. Beberapa hal perlu kami sampaikan, saudaraku. Pengumuman bahwa sepanjang bulan Juni ini ibadah kita akan berlanjut, kita laksanakan secara online setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi. Minggu besok tanggal 27 Juni dan tanggal 4 Juli 2021 ibadah kita masih berjalan secara online. Setiap hari Sabtu kami akan bagikan link di grup keluarga Mahanaim. Itulah sebabnya mari terus persiapkan diri kita mengikuti ibadah dengan segenap hati kita. Di dalam ibadah kami mengingatkan jemaat diberikan kesempatan untuk mempersiapkan persembahan di rumah. Dan ketika ada kesempatan bisa membawa persembahan saudara di pastori, diserahkan di kantong persembahan. Demikian saudaraku yang terkasih, dan yang terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini tanggal 14 sampai 20 Juni. Yang pertama Ibu Yuniati atau Ibu Lukman, yang kedua Bapak Sarwi, yang ketiga Ibu Stefani Sumardianti atau Ibu Agus, yang keempat Jocelyn Cornelia Kristi, yang kelima Ibu Juminah, yang keenam Ibu Maria Yuliana, yang ketujuh Saudara Christian Yabes, yang kedelapan Saudari Heri Francisca Josephine. Kami segenap pengurus dan tim pengembalaan mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan keluarga bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu atas kami di pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik buat kami untuk beribadah meskipun secara online. Tetapi kami percaya kuasa hadirat-Mu senantiasa kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekuatan, pertolongan dan penghiburan daripada Engkau dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Bahkan kami berdoa mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang ada dalam ruangan-ruangan isolasi, perawatan secara medis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus memulihkan dan menyembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah Tuhan terus memproteksi seluruh anak-anak Tuhan seperti biji mata-Mu. Kami menolak segala hal yang jahat. Kami menolak segala virus sakit penyakit mendekat dalam kemah kediaman anak-anak Tuhan. Khususnya keluarga Mahanaim dan seluruh orang-orang percaya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memulihkan mereka di ruang-ruang karantina. Bahkan di rumah sakit, Engkau menyatakan lawatan-Mu, hadirat-Mu, gelombang kesembuhan-Mu terjadi atas mereka. Berkati sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam kami beraktivitas, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Berkati kota kami, Kota Pati. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Jawa Tengah di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan tercurah atas negeri kami, bangsa dan kota kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Mari berkati setiap kami. Kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kerajaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.